Halo anak-anak semua, apa kabarnya nih selama pandemik dan di rumah aja? Apa kabarnya baik-baik aja? Atau udah merasa jenuh? Atau udah merasa, Tuhan, perencanaan aku sebelumnya harusnya aku di sekolah begini ya, tapi kenyataannya ketika pandemik ini datang, aku nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Karena apapun yang terjadi, kiranya Tuhan masih memberkati dan menyertai kita sampai detik ini, karena kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Bu Elva. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah devosi kita. Dan mari kita mengangkat sebuah lagu pujian yang benar-benar kita refleksikan dari hati kita, dan kita mau memberikan waktu 15 menit kepada kita untuk firman-Nya sebelum kita kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah-Mu sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk melayani Engkau, sama-sama untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya apa yang menjadi perenungan hari ini menjadi juga refleksi bagi kami untuk kami dapat memotong setiap kehidupan kami selanjutnya. Berkati juga mulut hamba yang boleh menyampaikan firman, kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba, kiranya itu juga menjadi perkataan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, aktivitas kami beberapa menit ke depan kami serahkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Oke, hari anak-anak, hari ini bahan devosi kamu adalah, Ibu memberikan judulnya adalah My Plans versus God Plans. Kalau kamu lihat di sini, Ibu memberikan tulisan untuk My Plans itu tulisannya, fontnya lebih kecil dibandingkan yang God Plans, ya, yang God Plans. Itu secara pemikiran adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, kita percaya satu hal bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita itu lebih besar dan lebih berkuasa di atas rancangan kita. Dan sebagai orang yang percaya, kita harus yakin benar bahwa ketika kita merencanakan rancangan kita, harusnya ada di dalam rancangan Tuhan. Gitu ya, amin semuanya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan lebih jauh lagi devosi Ibu, mari Ibu ajak sebentar kamu untuk memikirkan sebuah perenungan singkat mengenai psikologi. Ini bisa mungkin menjadi tolak ukur kamu ketika kamu berpikir mengenai rancangan. Oke, mari kita sejenak memejamkan mata. Kita berpikir bahwa kita ada di satu tempat yang benar-benar gelap, di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah pepohonan yang luas dan lebat, dan ketika malam menyingsing, ketika dingin mulai merasuki tubuh kita,
Ketika kabut yang hanya ada di depan mata menjadi teman pada saat malam itu, apa yang kira-kira kamu lakukan? Kamu sendiri di tengah-tengah hutan yang gelap, di depan hanya ada kabut. Kira-kira kamu mau ngapain? Oke, berikan waktu 5 detik ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Apa sih yang sempat terpikirkan oleh kamu? Ibu akan menerka-nerka apa yang mungkin terpikirkan oleh kamu. Mungkin ketika kamu di malam yang sangat gelap, kamu akan berpikir bahwa kamu harus menembus kabut itu, biar kamu tahu ada jalan nggak di depannya, ya. Atau malah kamu berpikir untuk mundur, mana tahu ada rumah warga dan kamu bisa sebentar meminta bantuannya. Atau jangan-jangan kamu berpikir bahwa saya ngumpet aja deh di dekat pepohonan supaya ketika fajar menyingsing saya bisa menunggu melihat matahari datang ketika pagi menyongsong gitu ya. Atau mungkin kamu berpikir seperti ini, bagaimana ya hal terburuk yang mungkin kamu akan pikirkan adalah bagaimana kalau yang terjadi adalah adanya binatang buas seperti harimau, ya, ada tiba-tiba menerkam kamu. Bagaimana ketika aku jalan tiba-tiba ketika aku pulang aku nggak ditemukan, aku hanya ditemukan sebagai tulang belulang dari seekor harimau. Mungkin itu terjadi gitu ya dalam pemikiran kamu secara tidak sadar, tapi ibu tidak tahu apa yang kamu pikirkan sekarang, ya. Tapi tahukah kamu anak-anak, ketika kamu berpikiran aku akan maju, aku akan mundur, aku ragu-ragu dan segala macamnya, tes psikologi ini menunjukkan bahwa bagaimana kamu bisa mengambil langkah ke depan dalam setiap perencanaan yang tidak pernah terpikirkan oleh kamu sebenarnya. Ketika kamu berpikir kamu bisa menembusnya sendiri, ketika kamu berpikir kamu ragu, ketika kamu berpikir tiba-tiba ada binatang buas, itu bagaimana kamu bisa menentukan rencanamu ke depan. Ya, mari kita baca satu perenungan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat hidup. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi, sekarang kamu menggahkan diri dalam jongkak, dan semua kemudahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Baiklah anak-anak sekalian, apa yang ingin sebenarnya disampaikan oleh Yakobus dalam surat ini? Dia ingin menyampaikan bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja. Tapi jika Tuhan menghendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Semua apa yang kita kehendaki dalam setiap kehidupan kita, sebenarnya harusnya kita tahu bahwa hidup kita hanya sebentar. Dan hendaknya kita sebagai orang percaya, ya, kita harus hidup dalam rencananya. Ya. Kita harus percaya bahwa setiap perencanaan kita ada di dalam tangannya. Rencana Tuhan, ketika kita lakukan dalam setiap rencana kita, percaya tidak akan pernah gagal. Ya. Rencana Tuhan ketika kita percaya ada dan bekerja di dalam kita, itu tidak akan pernah. Oke. Bagaimana dengan rencana kita? My plan, rencanaku, ya. Rencanaku itu di masa pandemi seperti ini itu pasti banyak ya. Yang pertama adalah aku pengen main game, ya. Aku pengen banget nonton drama Korea sampai habis. Atau aku pengen rebahan aja di rumah. Ya. Ini rencana kita. Yang awal mulai kita memikirkan bahwa diri kita sendiri ketika kita berencana. Ya. Setiap rencana kita pasti rencana yang mendatangkan kepuasan bagi diri kita sendiri, benar ya? Keegoan bagi diri kita sendiri. Yang penting aku puas dengan rencana. Benar gitu? Tapi apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam rencana? Anak-anak sekalian, Tuhan memaksa kamu menghargai waktu. Ya, daripada kamu main game, daripada kamu hanya menghabiskan waktu menonton drama Korea, atau daripada kamu menghabiskan waktu untuk tidur saja di rumah, Tuhan memaksa kamu untuk benar-benar menghargai waktu. Memaksa kamu ketika kamu tahu menghargai waktu, kamu belajar di dalamnya. Secara tidak langsung, kamu tahu, kamu mendekatkan diri dengan Tuhan, serta endingnya adalah kamu dapat memuliakan Tuhan dari setiap perencanaan. Main game masalah? Enggak. Nonton drama Korea masalah? Enggak. Rebahan aja di tempat tidur masalah? Enggak. Karena kamu juga butuh hal seperti itu. Tapi, apakah ketika kamu melakukan setiap rencanamu, kamu melakukan rencana ini semuanya di dalam Tuhan, atau hanya untuk kesenangan dirimu saja? Ya. Oke. Biasanya nih anak muda zaman sekarang, anak-anak sekarang, gitu ya, suka banget menghabiskan waktunya sampai berjam-jam, puluhan jam, bahkan satu harian penuh itu sampai main Mobile Legend, ya, Mobile Legend, gitu ya, Mobile Legend, PUBG, gitu ya, PUBG ini ya. Zaman sekarang juga yang suka banget itu nonton sampai berjam-jam ya, seperti ibu bilang, nonton BTS, nonton drama Blackpink gitu ya.
Salah, enggak. Seperti yang gue bilang, ini enggak pernah salah. Ada masanya kamu harus mereward diri. Tapi ingat, ketika kamu melakukan segala aktivitas ini, apakah semua mempermuliakan nama Tuhan? Atau memenuhi keegoan sementara? Yang endingnya adalah, semua yang keteteran. Apa yang jadi tugasmu, rencanamu hari ini jadi gagal berantakan. Ya? Kalau anak-anak sekalian, sebenarnya ibu memasukkan beberapa foto kalian, ini foto beberapa dari kalian, ada juga foto abang kakakmu. Ibu sebenarnya rindu masa sekolah, sama seperti kalian. Tapi ketika rancangan ibu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ibu bisa sama-sama bersama kalian di kelas gitu ya, melihat tanda tangan kalian, melihat aktivitas kalian di kelas, semuanya gagal. Tapi ibu percaya satu hal, tidak ada rencana Tuhan yang gagal ketika semuanya bekerja dalam hidup kita. Ya. Seperti yang ibu sampaikan tadi, semua kamu bisa berencana, gitu ya. Tapi Tuhan lebih berencana di dalam hidup. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, tapi Tuhan akan memberikan kamu apa yang kamu butuhkan. Rencanakanlah apa yang kamu rencanakan hari ini. Ya, jangan tunggu sampai besok. Jangan tunggu sampai tugas menumpuk. Jangan tunggu sampai benar-benar kamu dipepet oleh tugas-tugasmu, oleh perencanaan kamu yang sia-sia. Ya, jangan sampai, oh aku senang kok apa yang aku lakukan sekarang, aku rebahan dulu baru nyata. Jangan. Ketika kamu bisa merencanakan rencana yang luar biasa bagusnya, kenapa bukan hari ini? Kenapa harus tunggu besok-besok? Ya, jadi rencanakanlah sebaik mungkin perencanaan. Tapi tetap dalam konteks bahwa Tuhan bekerja dalam setiap rencana. Ya, dan di balik semuanya, kamu harus berhikmat. Baiklah anak-anak, mari kita melihat lagi apa yang dinyatakan Yakobus. Ya, dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 yang menyatakan bahwa setiap orang punya yang namanya sebuah perencanaan. Bukan begitu? Hari ini saya mau mengerjakan ini. Hari ini saya mau mengerjakan tugasnya saya. Hari ini saya mau masak kedel dan segala macam. Begitulah sebuah perencanaan. Setiap orang sudah merencanakan setiap rencanaannya dengan baik. Tentunya begitu ya. Perencanaan tersebut biasanya dibuat secara rinci dan tidak jarang pula yang mendaftarkannya dalam perencanaannya, misalnya di dalam buku catatannya. Tapi tak jarang kita temui sebuah perencanaan yang telah kita rancang dengan baik dan dapat dengan mudahnya tidak sesuai dengan ini. Karena setelah kita membuat perencanaan, kadang apa yang kita rencanakan itu juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang seperti mungkin yang ibu jelaskan di awal, kadang kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kadang kita hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa kita tahu bahwa Tuhan berencana dalam perencanaan kita. Nyatanya, sebaik apapun sebuah rencana yang dibuat, manusia tidak punya kuasa mutlak membuat semuanya terjadi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Oleh karena itu, dalam surat kepada ke-12 suku di perantauan, Yakobus mengingatkan jemaat untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Hal ini akan membantu mereka juga, kita, untuk peka terhadap kehendak Tuhan dan tidak cepat mengunggah diri. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Semua yang kita rencanakan untuk dilakukan sepanjang hari atau esok hanya memungkinkan jika Tuhan menghendaki. Seperti yang di awal, jika Tuhan menghendaki hari ini, aku akan melakukan itu dan ini. Ya, ini dan itu Tuhan yang menghendaki. Semua perencanaan kalau Tuhan menghendaki, maka itu pun terjadi. Inilah yang selalu harus kita ingat, bahwa kita manusia yang terbatas. Dan Tuhan yang punya kuasa mutlak atas hidup kita. Sehebat apapun rencana kita, tanpa Tuhan menghendakinya terjadi, maka itu tidak akan terlaksana. Oke? Tanpa Tuhan menghendaki, maka semua tidak akan terjadi. Sehebat apapun kamu. Jika karena itu seperti kondisi yang kita alami sekarang di tengah-tengah pandemi, kamu juga harus menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi semua, khususnya ketika harus belajar dari sendiri. Kamu harus tahu kenapa kamu harus belajar. Apakah kerinduan kamu ketika belajar dalam setiap perencanaan kamu hari ini sudah melibatkan Tuhan jalannya? Apakah ketika kamu melakukan ini dan itu memang sama Tuhan yang melakukan? Karena anak-anak, quotes terakhir dari ibu adalah kamu akan mudah untuk mencari. Quotes terakhir dari ibu adalah kamu akan mudah mencari orang pintar yang menuliskan semua perencanaannya dalam buku hariannya dengan begitu rapi. Tapi kamu akan sulit mencari orang yang bijaksana dalam mengikuti perencanaan. Jadi, kamu mau yang seperti apa? Orang yang benar-benar pintar dalam rincian, atau kamu akan menjadi orang yang benar bijaksana dalam perencanaan Tuhan yang sudah tentu dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita lakukan setiap aktivitas hari ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat, dan percayalah setiap apa yang kamu lakukan, Tuhan memberkati kamu. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih untuk apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perencanaan Tuhan yang luar biasa adanya. Ampuni kami Tuhan ketika kami merasa bahwa kami lebih hebat daripada Tuhan dalam berencana. Ampuni kami ketika kami merasa bahwa segala otoritas Tuhan ada di bawah
Bapak, biarkanlah hari ini kami melakukan setiap aktivitas kami dengan terang saja. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segenap kehidupan kami hari ini, esok dan selamanya hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Hari anak-anak, hari ini kamu juga akan merefleksikan 3 refleksi. Yang pertama adalah, apa rencanamu hari ini? Apakah sudah dapat melibatkan Tuhan dan memuliakan Tuhan atau tidak? Mengapa kamu harus membuat perencanaan untuk melibatkan Tuhan? Bagaimana harusnya kamu memuliakan Tuhan dan melibatkan Tuhan? Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati.